Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Kalau bulan Qamariyah jatuhnya pada setelah maghrib. Tetapi kalau tahun namanya tahun Syamsiah, itu jatuh temponya atau pertukarannya adalah di tengah malam. Maka besok pagi atau jam 00 nanti lewat itu sudah berada kita di tahun 2025 Masehi. Sehubungan dengan itu kita baca satu potong ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang selalu disampaikan oleh para ustaz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri mengintrospeksi apa baru persiapan kamu untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi secara matematika umur kita bertambah, tetapi secara hakikat umur kita berkurang. Ya, jadi umur Nabi itu 63 tahun. Jadi umat Nabi Muhammad itu berkisar umurnya 60 sampai 70 tahun. Kalaupun berlebih, tidak berapa lebihnya. Kalaupun kurang, tidak berapa pula kurangnya. Mari kita di tahun 2025, insya Allah besok pagi, kita sekarang mengevaluasi. Apakah kita di bara orang berdagang beruntung atau rugi atau pulang pokok namanya. Tahun kemarin modelnya 50 juta. Tahun sekarang tinggal 20 lagi. Itu rugi namanya tuh. Khasirun. Tahun kemarin modelnya 50 juta. Sekarang sudah 150. Itu untung. Tahun kemarin modelnya 50. Adanya sekarang 50 juta juga. Pulang pokok. Tetapi pada hakikat itu rugi namanya itu. Kenapa? Karena uang tahun kemarin sudah nilainya berubah pada tahun sekarang. Maka kita koreksi diri kita. Kita tidak mengoreksi diri orang lain, kita koreksi diri kita. Maka ada 4 hal cara kita mengoreksi diri kita. Yang pertama namanya mu'ahadah. Mu'ahadah itu adalah kita mengingat perjanjian kita dengan Allah. Jadi modal kita untuk mengintrospeksi diri itu ada 4. Yang pertama mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Mu'ahadah itu adalah perjanjian kita dengan Allah, bahwa kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala di alam kandungan. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Saya nak aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala sahidna. Betul. Aku percaya engkau Tuhan aku. Maka kita lahir ke dunia itu menangis. Kenapa kita menangis? Kita menangis apakah kita bisa melaksanakan janji kita yang telah kita buat di dalam alam kandungan, di alam rahim. Kemudian kita juga berjanji di dalam sholat kita melalui doa iftitah namanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Sudahkah kita berbuat seperti itu? Itu berjanji kita. Kemudian kita berjanji melalui mengucap 2 kali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksi aku
Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, jadi itulah perjanjian kita itu. Maka harus kita laksanakan itu. Komitmen kita itu harus kita laksanakan. Itu namanya apa? Muahadah. Yang kedua namanya mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah itu banyak rintangannya. Ya. Banyak rintangannya. Rintangannya itu berupa malas, sibuk lagi, ngantuk segala macam. Itu namanya halangannya. Itu kita lawan. Kita lawan malas itu. Kita lawan ngantuk malam hari itu, tahajud itu. Kita lawan segan kita waktu duha itu. Kita lawan letih kita membaca Al-Quran. Lawan semuanya itu. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Nah, itu namanya apa? Mujahadah. Sungguh-sungguh. Jangan kita untuk taat itu santai-santai. Tidak ada perjuangannya itu. Dulu orang tua kita dulu Pak di daerah kita ini, di Kampar ini, Bapak-Ibu sekalian. Tengah-tengah subuh-subuh tuh bersuluh dia pergi ke Sungai Kampar tuh berwudu untuk pergi ke masjid. Tidak ada sumur dalam rumah, tidak ada. Pergi ke Sungai Kampar tuh lah ngambil air. Kalau sekarang kita sudah punya sumur di rumah kita masing-masing. Kita sudah punya sumur di dalam kamar kita masing-masing. Apalagi alasan kita untuk malas beribadah itu. Mau ke masjid lengkap semuanya, ada AC, ada kipas angin, ada lampu listrik. Dulu enggak ada. Nah, jadi kita perlu latihan, perlu pengorbanan untuk mendapatkan keridhaan Allah itu perlu kesungguhan kita. Nah, itu. Ya. Jadi itu namanya apa? Mujahadah. Berjuang untuk berkorban melaksanakan perintah Allah itu. Melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, itu kita perlu kesungguhan. Itu namanya mujahadah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga namanya muraqabah. Muraqabah itu dalam bahasa kita dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Nah, itulah yang disebut dengan ihsan itu. Anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihat engkau. Jadi ihsan, apa yang kita kerjakan itu yakini bahwa semuanya itu diawasi oleh Allah. Zahirnya orang tidak ada di depan kita. Allah lihat perbuatan kita. Kita melakukan perbuatan-perbuatan salah, Allah tahu. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila tertanamlah muraqabatullah itu, tidak akan ada korupsi lagi, Pak. Tapi korupsi sekarang semakin menjadi-jadi. Nah, korupsi semakin menjadi-jadi, orang tidak takut. Kenapa? Muraqabahnya itu tidak yakin dia. Allahu yarona wala narahu. Allah melihat kita, kita tidak melihatnya. Ya. Itu yang ketiga namanya muraqabatullah. Yang keempat muaqqabah. Muaqqabah itu adalah menghukum diri jika melakukan kesalahan. Terlambat sholat subuh, apa hukumnya? Kita hukum diri kita itu. Ya. Kita bertengkar dengan orang, hukum diri kita itu. Hukumannya berupa sedekah lah namanya. Apakah kita puasa segala macam. Kayak kita pergi haji atau umroh, Pak, ada dam namanya itu, Pak, ada dendanya. Apabila kita melakukan suatu kesalahan, kita denda diri kita itu. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya menghukum diri kita itu. Cepat kita sadar, oh memang salah saya ini. Terlambat saya tadi sholat, terlambat bangun. Nah, apabila kita sudah menghukum diri kita itu, maka
semua persoalan-persoalan tadi kita akan kembali ke pangkal jalan. Ya. Di akhir tahun ini itulah model kita. Ya. Model kita untuk kita evaluasi diri. Yang pertama, muahadah. Ingat perjanjian kita dengan Allah. Yang kedua, mujahadah. Bersungguh-sungguh kita melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, muraqabah. Yakin kita bahwa kita diawasi oleh Allah. Yang keempat, muaqabah. Bahwa kita menghukum diri kita itu apabila kita melakukan suatu kesalahan. Kira-kira itu aja lah dulu nasihat singkat malam ini. Mudah-mudahan di tahun 2025 kita semakin taat, kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin menjaga sholat kita. Kita evaluasi sholat kita. Ya, sholat kita hendaklah khusyuk. Sholat kita hendaknya tepat waktu. Sholat kita usahakan berjamaah di masjid. Sholat kita diusahakan pakai sholat sunat. Itu kita sebut dengan apa? Dengan sholat sunnah rawatib. Nah, itu aja lah dulu nasihat malam yang sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada, kita ikuti dengan tausiah ini. Kita mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengetahuan untuk selalu memperbaiki diri kita. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Itu bukan hadis tuh Bapak Ibu sekalian. Itu ungkapan dari Sayyidina Umar. Kan banyak juga kadang-kadang Ustaz katakannya hadis. Itu bukan hadis. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung dirimu sebelum orang lain menghitung. Sebelum Allah menghitung amalmu. Demikian saja. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.